masih sekitar celingak-celinguk, tapi bisa menghilang ke dalam. Itu dia, kamu lihat siput yang paling cantik ciptaan Tuhan yang kuasa. Dia mau pindah ke bawah, kenapa aku di atas? Karena tadi aku di bawah. Dia angkat dulu pesan ini. Ini matanya bisa sembunyi lagi. Cuit. Tuh, keluarkan deh. Ih. Hilang. Itu loh hebatnya si siput. Dia makannya daun. Siput bawa rumah ke mana-mana. Pernah kan dengar dongengnya siput? Ya. Jadi suatu hari Itu zaman dahulu kala, siput tidak punya rumah, tapi dia mencari rumah. Dia berjalan ke hutan. Kemudian dia masuk ke lubang. Ternyata lubang itu milik semut. Sehingga siput dikerumunin semut, bahkan diserang oleh semut. Siput bingung, ini tidak jadi rumahku. Aku lari dulu. Akhirnya siput pergi lagi dan dia terus melakukan perjalanan jauh mencari sang rumah. Aku harus cari rumah. Kemudian dia pergi lagi. Sampailah dia di sebuah tempat dan itu banyak sekali cangkang buah mangga, biji mangga yang bolong. Dia masukin dan dia anggap jadi rumah. Sampai di situ dia pergi masuk. Ternyata di dalam itu lama-lama busuk. Akhirnya siput takut dan badannya merasa gatal-gatal. Ini tidak bisa jadi rumah aku. Maka siput pun melepaskan cangkangnya, cangkang yang buah dari biji mangga itu. Akhirnya siput pergi lagi meneruskan perjalanan. Dia mencari rumah. Kemudian dia menemukan sebuah batu yang ada lubangnya. Dia masukin tubuhnya. Sepertinya ini nyaman. Kemudian hujan pun turun. Ternyata aku kalau pakai rumah ini sepertinya aman. Kemudian dia masukkan tubuhnya. Kemudian dia biarkan kepalanya keluar dan matanya tetap mengawasi sekitarnya. Tapi ternyata ketika hujan, airnya merasuki lubang di dalam batu dan dia mencoba mengangkat batu itu. Aduh, beratnya tidak bisa terangkat. Aduh, malahan banyak air masuk karena hujan ini. Akhirnya siput pun tidak bisa mengangkat rumahnya itu dan dia memutuskan untuk keluar. Sudah 3 tempat, waduh, terlupas. Akhirnya batunya pun ditinggal. Rumah itu tidak jadi dia pakai sebagai tempat tinggal dia. Kemudian dia terus melakukan perjalanan jauh. Sampainya suatu tempat. Sepertinya punggungku semakin keras di bagian ke atas ini. Ternyata si siput itu memang tumbuh di pucuknya sebuah cangkang yang lama-lama kecil-kecil, semakin lama semakin membesar. Nah, akhirnya mulai saat itu dia tidak mau mencari rumah lagi, tapi dia makan yang banyak agar badannya besar dan si rumah yang muncul di punggungnya itu semakin besar sehingga bisa menutupi dia kalau ada apa-apa. Dia bisa berlindung kalau ada serangan. Dia sembunyi dalam rumahnya dan mulai saat itu dia bebas berjalan kemana-mana.
bebas jalan kemana-mana dengan membawa rumahnya. Tidak diberikan ke orang lain dan hanya muat pada tubuhnya saja. Aku sekarang sudah tahu banyak punya rumah dan rumah aku harus aku bersihkan. Setiap hari dia membawa rumahnya kemanapun. Sampai-sampai memanjat pohon, memanjat daun, makan-makan, semua kegiatan selalu dibawa. Rumahnya tidak pernah tinggal. Waduh, demikian cerita sang siput yang membawa rumah kemana-mana. Nah, kamu lihat siput yang paling cantik ciptaan Tuhan yang kuasa. Ting. Wah, demikian cerita sang siput. Jangan lupa subscribe channelnya, like and share. Ada titiknya tuh.